pertumbuhan yang baik, idealnya bisa juga diikuti dengan tingkat pengendalian inflasi yang baik. Inflasi itu pencuri yang paling jahat. Jadi kalau kita pendapatan katakanlah 100%, inflasi tinggi, ya sebesar itulah kira-kira income kita yang kita curi ya. Pada saat ada daerah ini surplus, maka dia bisa mengalirkan pasokannya ke daerah yang defisit gitu ya. Okay. Makan siang gratis atau IKN. Nah sebenarnya itu APBN kita itu cukup nggak sih Pak untuk bisa menampung dana yang sebesar itu? Halo Sobat Maju, kembali lagi bersama saya Raina di podcast Perekonomian Maju. Kali ini kita kedatangan kembali tamu luar biasa, Deputi 1 Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Bapak Ferry Irawan. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Rena. Mungkin Pak, sebelum kita mulai podcast hari ini bisa diceritakan nih Pak, akhir-akhir ini kesibukan Bapak sebagai seorang Deputi 1 itu apa sih Pak? Baik Mbak Rena, makasih. Jadi kami di Deputi 1 itu mengolah beberapa kebijakan yang dikomandai oleh Pak Menko ya di Kemenko Perekonomian. Jadi misalnya kami di tim pengendali inflasi pusat. Jadi kalau Mbak Rena di bulan April, Mei itu ada cerita mengenai inflasi, itu bagian yang kita kelola gitu, yang kita coba kelola dengan baik. Yang lain juga Pak Menko adalah ketua untuk Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM. Kami juga bantu Pak Menko di kebijakan kurnya, bagaimana kita menjaga jumlah penyaluran kur sesuai dengan target dengan kualitas yang juga tetap terjaga. Yang lain misalnya di inklusi keuangan kita punya target 9% di tahun 2024 ini soal arahan Pak Presiden. Pak Menko itu ketua harian DNKI, itu juga kami bantu beliau di area tersebut. Yang lain misalnya seperti insentif perpajakan, kemudian mengawal pertumbuhan ekonomi makro maupun ketahanan sektor eksternal, itu bagian juga yang kami kerjakan sehari-hari Mbak. Nah itu tadi kan ada kata kuncinya pertumbuhan ekonomi dan ini kan pastinya kan berkaitan erat dengan pekerjaan seorang Deputi 1 gitu ya Pak. Jadi mungkin gimana sih Pak Ferry melihat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa nggak sih Pak kira-kira bertahan atau bahkan tumbuh di atas 5%? Terima kasih Mbak Rena. Jadi kalau di arahan yang kami terima, pertumbuhan ekonomi itu adalah jadi seperti etalase paling depan dari kantor Menko gitu ya. Itu yang memang jadi salah satu yang kita harus jaga dengan baik gitu. Kalau kita lihat mengenai tadi prospek maupun bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ke depan, kita mungkin pertama bisa lihat apa yang sudah kita capai gitu ya Mbak. Pertama bisa lihat secara umum setelah Covid ini kita bisa tumbuh di kisaran 5%. Ini kalau kita lihat pun di awal kuartal 1 yang udah rilis kemarin itu masih 5,11, masih cukup baik di tengah berbagai tantangan yang ada di sektor eksternal ya, pelambatan dari ekonomi globalnya, kita bisa masih di 5,11%. Itu satu hal yang sangat baik, dan ini kalau kita lihat juga better dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita ya atau peer kita gitu ya, contohnya Malaysia atau negara yang lebih maju seperti Korea Selatan misalnya itu cuma 3,4%, Singapura cuma 2,7% gitu ya, Meksiko 1,6%. Nah ini juga kalau kita lihat dari beberapa yang lain, nanti bisa kita cek juga bahwa memang kita masih punya cukup source of growth ya untuk bisa mencapai angka di kisar 5%. Jadi historical Q1-nya itu 5,11. Nanti kita lihat secara siklus di Q2 itu kita harapkan bisa lebih baik dibandingkan dengan Q1 gitu ya. Kenapa? Karena kalau di Q1 source of growth kita kan terutama dari pengeluaran pemerintah terkait dengan pemilu kemarin gitu ya. Sehingga kalau kita lihat growth dari pengeluaran pemerintah itu double digit gitu ya. Nanti di Q2 ini kita harapkan juga kalau secara siklus kita harapkan bisa lebih baik. Kenapa? Kita punya momen lebaran gitu ya. Jadi sebagian dampak puasa lebaran itu sudah diserap oleh Q1, tapi kalau bayangan kami sebagian besar dampak lebaran, libur panjang, mudik itu akan diserap di Q2. Dan di Q2 juga di bulan Juni kita ada gaji ke-13 gitu ya, yang berbeda dengan tahun lalu diberikan 100% gitu. Jadi Q1 5,11, Q2 kita harapkan bisa lebih baik. Nanti di akhir tahun juga di kuartal keempat biasanya kita ada Natal, menjelang tahun baru, itu pengeluaran biasanya meningkat gitu ya. Plus tentu ada event khusus di November, pilkada gitu ya. Yang kita harapkan jadi overall pictures dari siklus musiman itu mudah-mudahan
kita tetap berharap sesuai dengan APBN kita akan coba best effort kejar target yang 5,2. Itu dari base modal dasar kita siklus dari PDB gitu ya. Yang lain juga ini juga yang kita kawal nih karena suaradaranya Pak Menko pertumbuhan yang baik idealnya bisa juga diikuti dengan tingkat pengendalian inflasi yang baik gitu ya. Kenapa? Karena kalau di kita di tim inflasi itu pencuri yang paling jahat. Kenapa gitu ya? Kalau kita ada pencuri motor kan kita tahu ya, kita tuh diambil motornya gitu. Kalau di inflasi tuh nggak terasa gitu loh. Iya benar. Ya kan? Jadi kalau kita pendapatan katakanlah 100%, inflasi tinggi ya sebesar itulah kira-kira income kita yang kita curi ya. Nah ini mungkin juga jadi salah satu prioritas di kantor Menko. Jadi Pak Menko itu ketua tadi TPIP. Kita sekarang punya target inflasi itu 2,5 plus minus 1%. Ini kita harapkan sudah mengakomodir supply and demand gitu. Jadi 2,5 ini kita harapkan itu jadi cukup mengakomodir kepentingan konsumen maupun kepentingan produsen. Kemudian yang kita kawal juga adalah inflasi pangannya. Target kita itu sesuai dengan rapor menteri itu sekitar di maksimal 5%. Ini kalau kita lihat di data yang terakhir kemarin rilis ini masih cukup bagus. IHK kita itu inflasinya 2,5%. Kemudian inflasi pangan yang tadinya sempat 10% gitu sekarang sudah melandai ke 5,9% gitu ya. Kita harapkan nanti sampai dengan akhir tahun ini bisa terus terjaga di angka yang relatif stabil ya. Nah inflasi kenapa penting tadi ini meng-create daya beli gitu ya. Dan ini penting juga karena source of growth kita itu sekitar 57-60%an itu dari consumption. Nah kita berkepentingan untuk menjaga inflasi pada level yang stabil agar consumptionnya ini bisa terjaga juga gitu. Ini kemudian akan kita harapkan bisa menarik atau menjaga level of growth kita gitu. Tadi yang seperti Pak Rena tanyakan apakah bisa di kisaran di 5%. Nah yang lain juga adalah penyerapan tenaga kerja gitu ya. Karena ini juga penting, income ada di situ, kemudian productivity ada di situ gitu. Dan kalau kita lihat per Februari data terakhir itu juga bertambah 3,5 juta gitu ya. Jadi growth kita harus terjaga, inflasinya terkendali, kemudian tenaga kerja juga bisa terserap gitu ya. Ini yang kalau kita bisa bicara ekonomi pertumbuhan tinggi dengan kualitas yang baik gitu ya. Yang lain juga engine kita yang penting yang lain itu kan investasi gitu ya. Nah ini investasi confident dari investor, kemudian prospek dari pertumbuhan ekonomi kita di jangka menengah itu penting gitu. Nah biasanya kalau di invest itu prefer ke rating, rating gitu ya. Di kita yang biasanya datang itu S&P, Moody's sama Fitch gitu ya. Dan so far kalau kami lihat catatan dari Fitch kita masih bagus gitu ya. Kemudian kenapa bagus? Salah satunya adalah prospek dari pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Sehingga kalau bayangan kami dengan rating yang masih cukup bagus tadi, prospek investasi kita pun juga masih cukup bagus gitu ya. Nah kalau kita lihat realisasi inflasi Q1 pun juga masih cukup bagus ya. Dari target sekitar 1.650-an di akhir sampai dengan akhir tahun 2024 di Q1 ini udah tercapai sekitar 9,8%. Terus sekitar 401,5 T. Jadi mudah-mudahan jadi modal kita untuk tetap juga menjaga di Q2, Q3 dan Q4 gitu ya. Yang lain engine juga tuh kalau kita bikin checklist prospek dari konsumen. Ini bisa kita lihat kan ada isu di daya beli, kemudian bagaimana kelas menengah gitu ya. Ini kalau kita lihat di kepercayaan konsumen itu pas kita masih indeks masih bagus ya 125, jadi masih sangat ekspansif gitu ya. Kemudian di penjualan eceran juga masih tumbuh positif di 4,7% gitu. Dan jangan lupa sebenarnya dalam konteks menjaga daya beli, menjaga confident konsumen misalnya untuk yang menengah ke bawah kita masih punya bansos ya. Maka di semester kedua yang bantuan pangan itu kita tambah. Yang lain juga kita yang untuk kelas menengah kita sebenarnya masih punya insentif loh Mbak. Oh iya. Satu misalnya kalau pernah dengar yang untuk perumahan. Yang KPR. Iya betul. KPR dengan jumlah nilai tertentu itu subsidi PPN-nya kita tanggung ya, pemerintah tanggung. Jadi PPN yang 11% dengan insentif ini itu nggak perlu bayar gitu karena pemerintah yang tanggung. Kita harapkan nanti di semester kedua juga masih kita punya
Yang lain juga untuk kelas menengah itu adalah insentif untuk electronic vehicle. Itu juga ada gitu ya. Dan ini juga sekarang sesuai dengan juga semangat kita untuk lebih green gitu ya. Nah, yang lain juga nih yang engine yang kita cek juga untuk mengawal growth kita itu adalah sektor keuangan gitu ya. Kalau kita lihat di data terakhir pertumbuhan kredit kita itu masih double digit ya, 13,1%. Oke. Ini juga masih cukup bagus untuk menopang growth kita tadi. Yang tentu juga yang lain adalah fiskal ya, karena engine kita yang lain samping sektor keuangan, masyarakat itu adalah fiskal gitu. Fiskal juga masih punya posisi yang cukup bagus. Di Mei kita masih surplus gitu ya. Kemudian juga belanja udah terserap berapa sekitar 1.145 triliun atau sekitar 34,4% dari pagu. Nah ini mudahan sejalan dengan berbagai program yang kita lakukan, maka kita harapkan bisa juga mensupport growth. Yang lain juga sebenarnya yang dikawal oleh kantor Menko adalah PSN gitu ya. Di PSN kalau kami lihat angka terakhir ini juga kita harapkan jadi engine kita juga ada sekitar berapa 500-an triliun yang harus kita selesaikan di tahun ini gitu ya. Sebelum ada pergantian administrasi pemerintahan yang baru, ini kita harapkan juga bisa jadi salah satu sumber sosok growth kita gitu. Sehingga tadi kalau kita bikin checklist engine pertumbuhan kita, kami di kantor Menko masih tetap optimis kita bisa dapat angka tadi sekitar 5%, bahkan kita tetap pegang angka yang di APBN ya 5,2% gitu untuk memenuhi target tersebut ya. Best effort akan kita coba kawal untuk bisa mencapai angka 5,2% ya. Jadi sebenarnya engine-nya itu juga banyak banget untuk mempertahankan dan menaikkan 5% itu ya Pak. Dan mungkin kalau misalkan tadi kita ngomongin inflasi, sekarang kan inflasi itu sebenarnya kan influence dari geopolitik, kondisi geopolitik juga ya Pak. Nah ada nggak sih strategi khusus mungkin dari Kementerian Perekonomian untuk mengatasi hal ini gitu Pak? Jadi inflasi kita punya satu, jadi ini yang membedakan bagaimana kita mengelola inflasi di negara lain gitu ya. Jadi satu pendekatan yang kita lakukan itu kita punya namanya tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah gitu ya. Jadi di tim pengendali inflasi pusat misalnya semua stakeholder yang memang punya peran dalam pengendalian inflasi itu ada gitu ya. Ketua tim pengendali inflasinya itu Pak Menko. Di daerah pun ini penting, kenapa? Karena salah satu sumber inflasi negara berkembang yang bedakan dengan negara maju adalah pangan atau juga sisi supply gitu ya. Nah sejak adanya desentralisasi maka sebagian peran pengendalian inflasi tersebut baik dari supply maupun tadi ya khususnya pangan itu ada juga di Pemda gitu, sehingga kita juga membangun kelembagaan di mana di samping tim pengendali inflasi pusat kita juga punya tim pengendali inflasi daerah gitu ya, sehingga kita selama ini kolaborasi untuk tadi mengawal target inflasi tadi. Nah di inflasi sampai saat ini kalau kita lihat historical 2-3 bulan ke depan itu kan didorong salah satunya oleh pangan gitu ya. Kenapa? Karena tadi dengan berbagai peristiwa El Nino misalnya banyak negara yang melakukan restriksi terhadap ekspor pangan gitu ya. Kemudian cuaca di semester 3 dan semester 2 2023 itu kering gitu ya. Sehingga menimbulkan pergeseran musim tanam gitu ya. Ini yang terjadi sehingga kalau kita lihat di periode April Mei itu inflasi sangat tinggi. Nah, untuk mengendalikannya, untuk kembali lagi ke target dan sekitar 5%-an inflasi pangan itu berbagai effort tuh kita lakukan gitu ya. Tentu yang di rakor pangan di pusat kita punya forum rakor pangan di mana barang-barang kebutuhan pokok itu kebijakan utamanya ada di situ gitu ya. Misalnya penguatan cadangan beras pemerintah, kemudian kebijakan harga itu juga dibahas di situ. Kemudian yang penting juga tadi yang penguatan cadangan beras pemerintah. Kemudian untuk memitigasi risiko kenaikan harga pangan itu kita menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk bantuan pangan beras gitu untuk masyarakat miskin kita. Itu kita lakukan. Kemudian di teknisnya misalnya ada yang namanya program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi pada saat harga tinggi itu kita akan melakukan berbagai upaya untuk menambah pasokan gitu ya. Ini yang dikoordinir oleh yang dilakukan secara teknis day to day-nya di Badan Pangan gitu ya. Itu juga kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan berbagai operasi pasar maupun juga
gerakan pangan murah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di titik-titik yang memang kita lihat tuh harga pangan mengalami peningkatan. Juga berbagai program lain gitu ya, misalnya di beberapa daerah itu melakukan yang namanya subsidi ongkos angkut gitu. Apa tuh Pak? Jadi karena salah satu komponen biaya pangan itu kan transportasi. Iya, yang gitu bikin ya. mahalnya di situ Betul ya. kan. Jadi salah satu yang kita lakukan juga adalah mendorong pemanfaatan dana APBD ini kerjasama dengan teman-teman Kemendagri untuk sebagian seluruh atau sebagian dari biaya distribusi tadi itu dikasih bantalan di dalam APBD gitu ya, sehingga masyarakat yang mengirimkan bahan pangannya itu juga bisa sebagian biayanya di cover oleh APBD. Itu yang kita lakukan juga. Yang lain inflasi kita itu karakteristiknya adalah jadi ada daerah tertentu yang surplus, misalnya cabai atau bawang itu di Pulau Jawa relatif surplus gitu ya, beras juga. Tapi di daerah lain ada yang defisit. Ini yang kita lakukan adalah memastikan pada saat ada daerah ini surplus, maka dia bisa mengalirkan pasokannya ke daerah yang defisit gitu ya. Okay. Sehingga harga barang antar daerah bisa relatif stabil gitu. Nah, kita punya instrumen ada fasilitasi biaya distribusi gitu ya. Jadi di Badan Pangan itu kalau ada daerah yang memang daerah defisit itu mengalami kekurangan, itu biasanya mereka akan hubungi teman-teman di dinas pangannya gitu ya. Nanti difasilitasi dari daerah surplus itu ke daerah yang defisit ya, sehingga tadi bisa memenuhi sebagian pasokan. Yang lain juga kita lakukan adalah kerjasama antar daerah. Jadi daerah misalnya daerah perkotaan itu biasanya defisit terhadap kebutuhan pangan. Oh malah defisit. Betul, ya? karena mereka kebanyakan demand, sementara supply-nya terbatas atau produksinya terbatas. Nah, produksi ini yang kemudian yang kita coba dorong di tim pengendalian inflasi daerah dengan melalui kerjasama antar daerah. Jadi daerah emang butuh lebih besar konsumsi untuk komoditas tertentu, itu kita dorong bekerja sama dengan daerah yang secara komoditas tertentu itu surplus. Apakah beras, cabai, bawang merah gitu. Sehingga tadi harapannya bisa ada pengendalian harga yang lebih baik gitu ya. Jadi inflasi yang kita lakukan adalah menjaga keseimbangan harga di daerah tertentu dan di waktu tertentu. Itu yang kita lakukan gitu. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat di April Mei inflasi kita itu masih sekitar 10%-an ya. Inflasi pangan ya terutama ya. Nah, di bulan lalu di tanggal 1 Juli kemarin di Juni itu sudah sekitar 5,9 gitu. Jadi berbagai effort itu dengan berbagai sinergi juga kita lakukan itu sudah cukup bisa menurunkan inflasi yang tadinya 10% inflasi pangan menjadi sekitar 5,9. Ini yang juga terus akan kita jaga sampai dengan semester kedua ini, sehingga harapan kita overall tahun inflasi bisa kita jaga di 2,5+/1%, kemudian inflasi pangan bisa di kisaran maksimal itu 5% gitu. Berarti angka inflasi sekarang itu masih aman nggak sih Pak? Soalnya kan banyak juga nih yang ngeluhin kayak dolar makin mahal, terus harga-harga barang-barang pokok makin mahal. Berarti sebenarnya angka kita tuh masih aman ya Pak? Jadi angka kita masih relatif aman karena target kita kan 2,5+/1%. Inflasi kemarin itu 2,5 gitu ya. Terus inflasi pangan pun itu target kita sekitar 5%-an, sekarang udah di 5,9 gitu ya. Itu yang kalau di based on range tadi itu masih angka yang manageable gitu, masih sangat terkendali. Tapi tentu kita mewaspadai beberapa risiko tadi ya. Pangan masih akan terus kita cermati, kemudian juga rambatan atau transmisi dari depresiasi nilai tukar ke harga produksi kemudian ke konsumen itu juga kita amati. Untuk tadi harapannya kalaupun ada kenaikan mudah-mudahan masih bisa terkelola dengan baik gitu ya Mbak. Nih Pak Ferry, kan mungkin berdasarkan data indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih di bawah 50% ya Pak. Nah kira-kira apa sih yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan itu, dan apakah diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan data tersebut? Iya. Jadi sebagaimana tadi kami sampaikan, Pak Menko itu Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Ketuanya itu Pak Presiden ya. Nah kita memang di Dewan Nasional Keuangan Inklusif, saya kebetulan sekretaris DNKI yang bantu Pak Menko Day to Day mengelola ini. Jadi salah satu program kerja kita memang di literasi gitu, di samping inklusi keuangannya. Saya koreksi sedikit. Jadi angka terakhir berdasarkan survei nasional keuangan inklusif, angka literasi kita tuh sekitar 65% sekarang. Udah naik lah ya Pak. Jadi 2022 memang sekitar 50%, sekarang tuh udah 65 gitu ya.
Nah, jadi ada improvement. Nah, beberapa yang kita lakukan pertama adalah memperkuat kelembagaan. Jadi kalau sekarang nama yang muncul itu Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Jadi yang muncul ada inklusivitasnya aja gitu ya. Nah, di amanat Undang-Undang P2SK itu sekarang ada amanat untuk di samping inklusi itu kita tambahin juga sekarang namanya literasi. Jadi inklusi dan literasi itu kita munculkan gitu ya. Karena memang untuk meningkatkan awareness bahwa di samping inklusi, literasi juga penting gitu ya. Nah, di Dewan Nasional Keuangan Inklusif sendiri sebenarnya kita punya satu pokja tuh, namanya edukasi keuangan gitu ya. Oke. Jadi di pokja kita di Dewan Nasional Keuangan Inklusif kita punya 7 pokja. Satu pokja itu bicara khusus mengenai edukasi keuangan. Nah, edukasi keuangan memang tadi sebagai Mbak Rena sampaikan, memang dibutuh kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Sekarang yang jadi mitra utama kami tentu OJK sebagai salah satu lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang untuk melakukan berbagai hal terkait dengan keuangan termasuk literasi dan inklusi keuangan. Yang kedua juga Bank Indonesia, ini juga kita angkat. Juga kita sebenarnya melibatkan berbagai stakeholder yang lain. Untuk segmen pelajar misalnya, ini juga menjadi target kita gitu ya. Kita bekerja sama dengan apakah Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama karena sekolah madrasah dan seterusnya itu ada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Untuk dengan Pemda kita bekerja sama juga dengan Kemendagri gitu. Jadi dengan KL itu kita lakukan, kemudian juga dengan mitra-mitra lembaga keuangan internasional, apakah dengan World Bank, kemudian dengan Women's World Banking, kemudian dengan ILO, dengan Mastercard gitu ya, juga dengan mitra yang lain gitu ya. Jadi lembaga keuangan internasional kita ini juga dengan tentu pasti adalah LJK-nya nih, lembaga jasa keuangannya gitu. Mereka di Undang-Undang P2SK juga ada amanat untuk itu gitu ya, sehingga kami dalam beberapa kesempatan bahkan Pak Menko juga ikut hadir tuh. Kita punya program sampai ke sekolah, sampai ke pesantren, itu bisa melibatkan lembaga keuangan ya. Betul. Harapannya nanti di 2024 kita bisa lebih improve gitu ya. Jadi tadi kita bikin penguatan kelembagaan, kemudian juga mengajak seluas mungkin mitra-mitra kerja kita, juga tentu adalah channelingnya juga tidak hanya yang konvensional ya, tapi seperti kayak sekarang dengan podcast ini kan bagian kita juga gitu ya, awareness mengenai literasi. Jadi mengikuti gitu. zaman juga. Betul. Gitu, Pak. Terus dengan TV, dengan juga berbagai event yang lain, misalnya kayak waktu kemarin dengan OJK memanfaatkan Hari Pramuka, atau memanfaatkan Hari Tabungan Nasional. Jadi semua lembaga di timing atau momen-momen tertentu juga kita optimalkan gitu untuk tadi di samping literasi keuangan juga nanti inklusi keuangannya bisa berbarengan gitu ya. Ini karena penting nih. Makasih udah mengenai isu literasi karena memang sekarang nih inklusi keuangan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan literasinya. Nah ini yang perlu terus kita seimbangkan karena kalau orang sudah memanfaatkan layanan keuangan tapi belum punya informasi yang cukup, khawatirnya ada terjebak judi online, pinjaman online, investasi bodong dan seterusnya gitu. Makanya memang ini jadi PR kita ya. Dan kita memang melibatkan semua stakeholder gitu ya untuk memperkuat atau meningkatkan secara terus-menerus baik inklusinya maupun literasinya gitu. Mbak Rina. Baik, mungkin sekarang kita lanjut ngomongin mengenai devisa hasil ekspor sumber daya nih Pak. Kalau misalkan boleh dijelaskan gimana sih DHE ini bisa mendukung sektor ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi. Kayak apa sih manfaatnya buat masyarakat sebenarnya? Jadi DHE itu pada prinsipnya adalah kebijakan, kan kita punya ekspor ya. Iya. Nah, kita punya ekspor, dari hasil ekspor itu ada uangnya nih, gitu kan? Ada uangnya nih. Nah, dengan kebijakan DHE ini esensinya adalah uang hasil ekspor itu bisa masuk ke domestik, bahkan dengan PP 36 tidak hanya masuk tapi stay dong dengan threshold tertentu yaitu 250.000 US dollar itu mereka stay.
Dampaknya apa? Tadi dengan DH ini maka kita harapkan pertama likuiditas dolar itu bisa meningkat. Kenapa? Ada uang masuk loh dari hasil ekspor yang katakanlah sebelumnya ada di luar, ini kita taruh di domestik dalam jangka waktu 3 bulan. Yang lain karena dana hasil ekspor ini juga ditempatkan di instrumen-instrumen apakah Bank Indonesia atau juga di instrumen yang lain itu jadi akan perkuat cadangan devisa kita. Nah ini penting nih karena biasanya yang normalnya kalau ada guncangan dari sisi sektor eksternal yang tercermin dari nilai tukar, salah satu buffer utamanya adalah cadef gitu ya. Kalau cadefnya kuat, kita harapkan kalau ada guncangan kita bisa relatif stabil lah gitu ya. Dari hasil monitoring kita setelah PP36 ini kita keluarkan gitu ya, itu kelihatan tuh gitu ya, ada uang dari hasil ekspor yang memang masuk ke domestik dalam jangka waktu 3 bulan ini, 3 bulan lah gitu ya. Ini kalau di data saya gitu ya, secara kalau kita lihat evaluasi dari data hasil penempatan ekspornya itu kisarannya antara 9,6 sampai dengan 12 miliar US dollar per bulan. Oh. Terakhir nih kalau kita lihat di bulan April itu yang masuk yang kita catat di DH ini yang ada di Reksus Ekspor di Bank Indonesia itu nilainya sekitar 11,1 miliar. Jadi itu tambahan quote unquote likuiditas maupun hasil ekspor yang masuk dan stay di kita gitu ya. Ini kita harapkan tadi bisa memperkuat likuiditas dolar pelas kita di domestik, kemudian memperkuat cadangan devisa kita gitu ya. Ini yang kita harapkan bisa memberikan confident pada saat terjadi guncangan atau ketidakpastian di global, oh kita masih punya cukup cadangan devisa nih, sehingga mudah-mudahan ketahanan ekonomi kita bisa relatif bagus gitu, resilient kalau ada guncangan, mungkin ketidakpastian di globalnya gitu Mbak. Dan diharapkan juga bisa balik lagi ke masyarakat gitu ya Pak. Betul. Oke. Nah sekarang mungkin kita ngomongin masalah APBN ya Pak. Iya. Kan kita tahu nih ketika nanti ada transisi pemerintahan baru itu sebenarnya akan butuh dana yang besar gitu kan, apalagi dengan adanya program misalkan makan siang gratis atau IKN. Nah sebenarnya itu APBN kita itu cukup nggak sih Pak untuk bisa menampung dana yang sebesar itu? Kalau mengenai APBN, kalau kita lihat sama-sama dan ini juga diakui oleh lembaga internasional ya Pak, IMF, World Bank atau lembaga rating, Indonesia termasuk negara yang disiplin dalam hal pengelolaan APBN-nya. Kenapa? Karena kita di undang-undang itu punya batasan berapa defisit misalnya itu kita maksimal itu 3% terhadap PDB. Hutang kita punya 60% terhadap PDB. Nah, bagaimana dengan program baru? Seperti juga waktu itu ada preskon ya antara Pak Menko, Bu Menteri Keuangan dengan tim transisi bahwa program-program baru pun itu juga mempertimbangkan hal tersebut gitu. Makanya kemudian salah satu jalan tengahnya adalah program baru tetap kita lakukan tapi secara bertahap, ya kan? Ya kan? Jadi nggak langsung gitu. Langsung misalnya kalau kayak yang kemarin yang makan bergizi itu misalnya kan dari berbagai simulasi yang ada untuk APBN 2024 sesuai dengan waktu itu preskon kan sekitar 71 ya. Jadi saya rasa disiplin APBN kemudian prudensial dan pengelolaan APBN itu satu hal yang memang komitmen pimpinan kita akan tetap tinggi gitu ya. Karena itu jadi salah satu juga confident ke investor, confident terhadap ketahanan ekonomi kita gitu ya Mbak Arena. Jadi tentang gimana cara kita bisa disiplin mengalokasikan APBN aja gitu ya Pak. Betul. Mungkin kita udah punya guidance yang clear lah mengenai hal itu gitu ya. Di dalam undang-undang kita tadi dalam bentuk batasan di defisit APBN maupun di debt to GDP rasio kita gitu ya. Jadi nggak serta-merta itu berarti pemborosan APBN atau sebagainya gitu ya Pak. Kita punya tagline spending better gitu ya. Jadi setiap alokasi APBN yang ada itu kita harapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke masyarakat. Tentu tetap mempertimbangkan kesinambungan dari APBN. Oke. Mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini Pak, ada pertanyaan terakhir. Gimana sih optimisme dan prediksi Pak Ferry sendiri untuk Q2 dan proyeksi Q3 ke depannya? Mungkin Sobat Maju mau tahu juga. Saya rasa sudah kami sampaikan tadi, kalau kami di kantor Menko akan tetap mengawal pertumbuhan ekonomi itu di tadi ya sudah target APBN di 5,2 gitu ya. Nanti kita cek Mbak
tadi secara siklus harusnya di Q2 itu lebih baik dibandingkan dengan Q1. Q4 kita juga punya modal yang lain gitu ya untuk menjaga growth tadi, ada event pilkada, kemudian ada event akhir tahun, dan secara siklus juga APBN biasanya juga cukup bagus penyerapannya. Juga tentu kita monitor gitu ya sesuai dengan perkembangannya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari yang existing maupun mungkin nanti juga ada yang lain. Satu hal yang juga masih berlaku sekarang yang jadi modal kita adalah insentif tadi misalnya gitu ya. Insentif properti itu masih kita berikan. Insentif otomotif untuk yang electronic vehicle itu masih kita berikan gitu. Harapannya tadi bisa memberikan stimulus juga untuk growth kita. Yang lain juga misalnya penyaluran kredit usaha rakyat gitu ya. Jadi target tahun ini paling tidak kita plafonnya itu sekitar 280 triliun kepada UMKM kita. Sampai dengan Juni itu kita harap sudah ada realisasi sih sekitar 117 triliun gitu ya. Nanti semester kedua biasanya lebih kencang karena bisa aktivitas juga meningkat gitu ya. Ini harapan jadi modal-modal kita untuk tadi tetap optimis menjaga pertumbuhan ekonomi itu di kisaran yang ada di APBN lah gitu ya Mbak, di sekitaran 51, 52 itu yang coba akan kita jaga gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti semoga ekonominya kita makin baik juga ke depan ya Pak. Terima kasih untuk Pak Ferry sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini, dan untuk Sobat Maju terima kasih sudah menyaksikan podcast Perekonomian Maju. See you on the next podcast.